Menurut Durkheim Legal Dictionary, Omnibus Law memiliki arti semua atau untuk semua. Maksudnya adalah aturan yang mampu mengurus banyak hal dengan satu undang-undang omnibus. Menelusuri sejarah Omnibus Law di dunia, akan dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law bermuara pada negara dengan sistem hukum common law system, yaitu undang-undang sebagai acuan utama dianggap hal yang berbahaya karena merupakan hasil karya teoritis yang dikhawatirkan berbeda dengan kenyataan. Sedangkan di Indonesia menerapkan sistem hukum civil law system, di mana para keputusan hakim berdasarkan peraturan tertulis atau undang-undang. Omnibus Law juga dikenal sebagai RUU Sapu Ijuk, di mana RUU ini dianggap mampu menjadi rujukan dan mengalahkan undang-undang yang sudah ada. Omnibus Law di Indonesia membahas 3 rancangan undang-undang. Yang pertama, RUU atau Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, RUU Perpajakan. Dan yang terakhir, RUU UMKM. Pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada RUU Cipta Lapangan Kerja, atau biasa dikenal dengan RUU Cilaka. Perumusan RUU Cilaka dianggap bertentangan dengan kajian teoritis, yaitu tidak sesuai dengan penerapan prinsip good governance. Yang pertama dikarenakan sulitnya akses naskah akademik dan draft RUU Cilaka. Yang kedua, tertutupnya perumusan Omnibus Law. Yang ketiga, tidak melibatkan pihak pekerja. Karena itulah, perumusan RUU Cilaka dianggap bertentangan dengan prinsip good governance, di mana dalam perumusannya tidak transparan dan partisipatif. Dalam RUU ini ditakutkannya akan terdapat hak buruh yang dicabut, di mana ketakutannya hilangnya upah minimum karena pekerja akan dibayar berdasarkan hitungan per jam. Harus minimum kerja 40 jam per minggu agar mendapatkan gaji minimum. RUU Cilaka ditakutkannya akan berdampak terhadap pekerja seperti dihapuskannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, tunjangan PHK hanya 6 bulan kali upah, sedangkan sebelumnya 38 kali upah. Fleksibilitas kerja dianggap akan menciptakan tidak adanya pegawai tetap. Yang keempat, ditakutkannya akan menghapus peraturan ketat untuk tenaga kerja asing atau TKA. Dalam naskah akademik RUU Cilaka yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan teori fair and free trade. Pendekatan RUU Cilaka lebih kepada mengejar keuntungan dengan cara memberikan akses sebebasnya untuk mendatangkan investor sebesar-besarnya. Ditakutkannya jika diterapkan, hal tersebut dapat berdampak pada hilangnya poin perlindungan terhadap lokal, lalu menyebabkan hilangnya poin tarif dan subsidi. Jika tidak ada tarif, maka sebuah negara menetapkan upah buruh lebih rendah. Pendekatan tersebut melahirkan pendekatan yang cenderung free trade, yang mana bertentangan dengan asas kesejahteraan umum. Free trade menekankan pada memotong setiap hambatan antar negara dan menghilangkan kebijakan tertentu dari sebuah negara. Sedangkan fair trade mendorong perusahaan dan pemerintah mengatur perdagangan dan memposisikan pekerja dan buruh mendapat kompensasi yang layak. Jika pemerintah ingin menghadapi bonus demografi dan bersaing dalam industrialisasi seperti dalam naskah akademik RUU Cilaka, pemerintah hendaknya memaksimalkan potensi dalam negeri agar meningkatkan kestabilan antar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik. Jika mengandalkan investasi tanpa melindungi rakyat, akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi sehingga terjadi ketimpangan dalam hal ketenaga kerjaan. Perlu diperhatikan bahwa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi berbeda dengan menjadi negara dengan kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Buruh memang menjadi klaster tersendiri dalam Omnibus Law. Tapi dalam klaster pengadaan lahan, rakyat akan terancam kedaulatannya dalam mengelola tanah. Tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, dan perumahan akan ditumbalkan demi kepentingan investasi. Posisi rakyat akan ditumbalkan dan digeserkan jika dianggap mempersulit lajunya investor.
rakyat akan ditumbalkan demi mempermudah dan mengundang para investor. Tentu saja investor akan semakin banyak di Indonesia, sejalan dengan semakin banyak pula kasus kriminalisasi terhadap rakyat dalam mempertahankan haknya.